Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa lagi, bahkan beribadah bersama-sama. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita sekali lagi akan mendengarkan kidung pujian berikut ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur Tuhan. Di tengah situasi dan kondisi COVID-19 ini, kami tetap masih bisa beribadah. Kami sadar bahwa anugerah-Mu cukup, perlindungan dan pemeliharaanmu nyata atas kehidupan kami. Kami serahkan kebaktian kami pada pagi hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Jemaat-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, Engkau urapi dan berkati mereka juga untuk memahami kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi hamba-Mu juga menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa hikmat dan Roh-Mu yang kudus. Sehingga pada saat hamba-Mu menguraikan kebenaran firman-Mu, firman-Mu teruraikan dengan baik dan benar. Semuanya hanya mendatangkan kemuliaan bagi-Mu semata-mata. Dan jemaat-Mu yang mendengar kebenaran firman ini, iman kami semua dibangun. Iman kami dapat akan bertumbuh dan berbuah. Sehingga kami dapat jadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat umat manusia, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan sama-sama belajar lagi kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sangat sederhana. Grace from God, atau anugerah dari Allah. Sekali lagi, grace from God, anugerah dari Allah. Dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Ya, dengan bahasa Indonesia, semua adalah kasih karunia-Nya. Saya baca bagi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berbahagialah jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Sekali lagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tadi saya katakan dengan sangat jelas dari awal sebelum saya memulai membaca teks atau nats Alkitab hari ini dengan tema Grace from God, atau anugerah dari Allah. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya melihat bahwa ada banyak orang, ada banyak pendeta juga mengkhotbahkan ini. Ya, ada yang misalkan berkhotbah dengan tema iman, keselamatan, dan anugerah. Ada seperti itu. Atau ada juga yang berkhotbah tentang semua karena anugerahnya. Ya. Pokoknya banyak hamba Tuhan yang berkhotbah tentang teks ini. Namun hari ini saya memilih dengan tema anugerah dari Allah. Nah jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika kita membaca, ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan ini,
Mungkin kita melihat bahwa wow, ini luar biasa. Ini firman Tuhan yang mungkin bisa kita lihat menjadi refleksi pribadi kita untuk kembali kepada Allah. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika saya melihat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai 10, saya teringat dengan masa lampau saya atau masa lalu saya. Bagaimana saya hidup tidak takut akan Tuhan. Bagaimana saya hidup melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Menyakiti sesama manusia, bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, contoh yang paling sederhana, mungkin berkata kasar kepada orang lain, mungkin minum mabuk, bahkan juga memukul orang, ya. Bahkan ada kalanya melakukan tindakan-tindakan anarkis yang tidak terpuji. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika saya membaca teks ini, saya sangat dikoreksi kembali. Dan saya juga sangat bersyukur. Kenapa? Karena saya telah mengalami anugerah dari Allah. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, timbul pertanyaan. Apa yang bisa kita pelajari dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai ke-10 terkait anugerah dari Allah? Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita baik-baik, ya, lihat baik-baik ini pembagian ayat Alkitabnya ini luar biasa. Dikatakan di sini ayat 10 berkata begini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka ini orang-orang yang tidak takut akan Allah. Kalau saya pakai terjemahan bahasa Yunani aslinya, nanti dia akan terjemahkan itu adalah kata durhaka ini orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Ya. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian dilanjut lagi dengan ayat yang ke-3. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka. Ini kata Rasul Paulus. Dahulu kami juga terhitung di antara mereka. Bahkan dilanjutkan dengan kata, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging. Bahkan yang menariknya lagi adalah pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa saja yang bisa kita pelajari dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 terkait anugerah dari Allah, seperti yang saya sudah tadi baca dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Hal pertama yang bisa kita pelajari adalah kita hidup dalam kebinasaan. Sekali lagi, kita hidup di dalam kebinasaan. Mengapa saya katakan kita hidup dalam kebinasaan? Saya tidak perlu mungkin membawa teks bahasa Yunaninya, ya, supaya jemaat Tuhan tidak banyak berpikir atau melihat saya khotbahnya berputar-putar. Tapi perhatikan baik-baik. Ada di ayat 1 berkata, kamu dahulu sudah mati. Apa yang buat manusia mati? Dia tidak katakan bahwa mati dalam konteks mati secara fisik, kematian. Tapi dia bicara kamu dahulu sudah mati di sini dalam konteks mati secara rohani. Sudah tidak lagi hidup takut akan Tuhan. Sudah tidak lagi hidup mencari kebenaran Allah. Yang ada adalah melakukan pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dia berkata di ayat 2, kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa, roh yang sekarang ini ya bekerja atau sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, jemaat Tuhan, bahkan dikatakan di situ ada hawa nafsu, ada keinginan daging, ya, ada pikiran yang jahat. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau saya kutip Roma pasal 6 ayat yang ke-23 berkata, upah dosa ialah maut. Perhatikan baik-baik. Upah dosa ialah maut. Kalau upah dosa ialah maut, artinya kalau kita melakukan kejahatan, kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan dosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka kita sudah mati.
Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bukan mati saja secara fisik, tapi jauh daripada itu mati secara rohani. Iman kita bukan saja tidak bertumbuh, tapi hidup kita sudah jauh dari Allah. Kita tidak lagi taat melakukan perintah atau kebenaran-kebenaran Allah. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bagaimana ketika mereka belum mengenal Allah, belum menaati Allah, mereka masih hidup di dalam konsep atau pemikiran bahkan tingkah laku yang salah, yaitu hidup dalam kuasa dosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ini adalah orang-orang yang mungkin dapat kita kategorikan orang kafir, orang yang belum beribadah, bahkan berjumpa dengan Allah. Tapi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini saya ingat satu tulisan yang ditulis oleh seorang pengkhotbah maupun seorang penulis Kristen yang luar biasa, itu namanya Oswald Chambers, ya. Dia berkata seperti ini. Dia menuliskan atau dia membuat satu kalimat terkait dengan dosa. Dia mengatakan bahwa dosa, ya, dia mengatakan bahwa sifat dosa bukan semata-mata keadaan tidak bermoral. Sekali lagi, dia berkata bahwa sifat dosa bukan semata-mata keadaan tidak bermoral, namun kesadaran diri yang menuntut kita untuk menjadikan diri kita sendiri, ya, seperti Allah. Ya. Jadi dengan kata lain, untuk menjadi Allah bagi diri kita sendiri. Ya. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ketika seseorang menjadikan dirinya sendiri, ya, seperti Allah, ya, dan dia melihat dirinya sendiri seperti Allah, artinya hidupnya sudah tidak terkontrol lagi. Ciptaan yang terbatas ini melakukan hal-hal semaunya dia, sepuasnya dia, seinginnya dia. Dan memang jelas sekali bagi saya, ketika saya lihat kalimat itu, saya teringat lagi dengan apa yang dituliskan di dalam Efesus pasal 1 Efesus pasal 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Dia berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang membuat kita mati? Pelanggaran-pelanggaran apa yang membuat kita mati? Dosa-dosa apa yang membuat kita mati? Mati secara rohani, sehingga kita tidak lagi hidup takut akan Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ada satu pertanyaan yang sederhana. Apakah kita masih mau hidup dalam dosa? Apakah kita masih mau membiarkan hidup kita melakukan hawa nafsu, keinginan daging, bahkan hal-hal yang jahat? Di Alkitab berkata, ketika kita melakukan semuanya itu, di ayat yang ketiga bagian terakhir berkata, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Ketika kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, artinya ini satu kalimat yang sangat amat berat. Kenapa? Karena kata murka ini berkaitan dengan penghukuman. Kata murka ini berkaitan dengan otoritas keadilan Allah yang harus dinyatakan. Tapi kalau jemaat Tuhan dan saya, ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa, bahkan hidup dalam keinginan daging dan hawa nafsu, bahkan hal-hal yang jahat, berpikir hal-hal yang tidak baik, kita masih memperoleh anugerah Tuhan. Maka marilah kita mengambil keputusan untuk tidak hidup lagi di dalam dosa, untuk tidak hidup lagi dikuasai oleh dosa, dan untuk tidak hidup lagi mati binasa karena dosa. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayo kita bangkit, kita semangat, karena kita lihat baik-baik hari ini. Poin yang pertama yang bisa kita pelajari, ya, terkait dengan anugerah dari Allah, yaitu tidak hidup lagi di dalam kebinasaan. Kalau kita masih hidup dalam kebinasaan, artinya kita mengulangi kegagalan yang dituliskan oleh Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saya harapkan jemaat Tuhan tidak melakukan hal tersebut. Baik, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus,
Hal yang kedua terkait dengan apa yang bisa kita pelajari dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10 terkait anugerah dari Allah, ya, grace from God. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari adalah hidup dalam keselamatan karena anugerahnya. Sekali lagi, hidup dalam keselamatan karena anugerahnya. Itu tertulis dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Ya, Efesus pasal 2 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya akan baca supaya jemaat Tuhan bisa melihat baik-baik. Dia dikatakan di sini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih yang besar yang dilimpahkan kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Perhatikan baik-baik. Di ayat keempat ada kata ya, rahmatnya, ada kata kasihnya yang besar, lalu ada kata dilimpahkannya kepada kita, lalu tiba-tiba di ayat 5 telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Padahal di ayat yang ke-1 ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Tapi di ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5, di situ Allah menyertakan anugerahnya kepada kita. Allah memperagakan anugerah keselamatannya kepada kita. Dia berkata di ayat yang ke-5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Bersama-sama dengan oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kesalahan-kesalahan kita. Tapi dikatakan bahwa oleh kasih karunia, oleh anugerah Allah, oleh kebaikan Allah, oleh rahmat Allah, Ia menyelamatkan kita. Dikatakan di situ di ayat yang ke-5 bagian terakhir berkata, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Maka daripada itu, di poin yang kedua tadi, saya dengan menuliskan dengan begitu lantang, hidup dalam keselamatan karena anugerahnya. Bahkan kalau kita baca baik-baik, saya lanjut di ayat yang ke-6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita. Yang tadi mati di ayat yang pertama, sekarang di ayat yang kedua, di ayat yang ke-5 menghidupkan, di ayat yang ke-6 membangkitkan kita. Ya, luar biasa. Juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ingat jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tadi saya katakan mati ya, terhadap pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Lalu saya kaitkan dengan Roma 6 tadi. Itu bicara tentang upah dosa ialah maut, penghukuman, kebinasaan. Tapi di sini ada penyelamatan, ada anugerah, ada penebusan, ada pembenaran, ada anugerah Allah yang Allah peragakan melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Minggu ini juga adalah minggu-minggu di mana kita akan memperingati karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Pengorbanan Kristus untuk menebus dosa kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, di sini sudah menuliskan dengan jelas sekali bahwa supaya pada masa yang akan datang di ayat yang ke-7, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab di ayat 8, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kita tadi saya katakan ya, hidup dalam keselamatan karena anugerahnya. Untuk kita bisa hidup dalam keselamatan karena anugerahnya, ada anugerah yang Tuhan nyatakan juga melalui iman kita. Nah, anugerah ini yang Tuhan nyatakan melalui iman, bahkan kalau saya katakan di sini bisa dibandingkan dengan kitab Korintus tentang karunia iman di situ, ya. Tapi iman yang di sini adalah bagaimana Allah memberikan anugerah itu supaya kita percaya kepada Dia. Supaya kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya kita sadar bahwa Dialah yang menebus dosa-dosa kita. Dia sang Juru Selamat umat manusia. Dia mati di atas kayu salib
untuk membebaskan kita sehingga kita tidak binasa di dalam pelanggaran akan dosa-dosa kita. Bukankah itu anugerah Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Bahkan saya lanjut lagi sebelum saya kasih ilustrasi. Dia katakan di situ bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Makanya di sinilah makna anugerah itu. Pemberian Allah secara cuma-cuma, kasih karunia. Lalu yang menarik yang lagi adalah dia berkata di situ, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan sombong kalau kita diselamatkan. Jangan sombong seolah-olah kita bisa beriman kepada Tuhan. Dibalik semua itu merupakan karya Tuhan. Dibalik semua itu merupakan pekerjaan Tuhan. Dibalik semua itu merupakan anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Ini luar biasa. Namun perhatikan baik-baik. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya melihat video di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia. Di Indonesia itu ada di beberapa tempat sudah mulai berdoa. Bahkan mereka merasa tidak berdaya. Tapi yang saya akan soroti itu di Spanyol. Di Spanyol itu saya lihat di video, ada orang yang taruh kitab sucinya di pinggir jalan. Mereka berlutut. Saya nggak tahu agama mereka apa. Saya nggak tahu iman mereka kepada Allah siapa. Yang jelas saya tahu bahwa iman di dalam Yesus Kristus adalah iman yang menyelamatkan. Anugerah di dalam Yesus Kristus adalah anugerah yang menyelamatkan. Tapi melalui COVID-19 ini, orang di Spanyol duduk di pinggir jalan. Ternyata bukan saja di Italia, di Spanyol, bahkan di sebelah kiri kanan, mereka semua berseru kepada Tuhan. Dan di tulisan yang saya baca, mereka bukan saja berseru kepada Tuhan, tapi mereka minta pengampunan akan segala dosa mereka. Sekali lagi, tolong garis bawahi kata, mereka meminta pengampunan atas segala pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Dan juga ada hal yang menarik lagi, bahkan mereka meminta anugerah pertolongan Tuhan dinyatakan atas kehidupan mereka maupun bangsa mereka. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, melalui COVID-19 ini sekali lagi saya ingin bicara. Ini momen yang indah. Kita bisa duduk bersama, kita bisa berdoa bersama, bahkan kita bisa memohon anugerah keselamatan daripada Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dalam keluarga kita, di tengah masyarakat di mana kita tinggal, sehingga orang dapat berjumpa dengan Sang Penyelamat umat manusia, yaitu Yesus Kristus, Sang Penebus dosa. Ia mati bagi kita, Ia bangkit bagi kita. Ada pembenaran, ada pengudusan, ada pemuliaan. Maka marilah kita menghayati semua karya itu melalui penuh ucapan syukur. Jangan pernah kita sombong, tapi kita berani merendahkan diri. Di ayat yang ke-9 berkata tadi di Efesus 2 ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita merendahkan hati. Kita berseru kepada Tuhan, mensyukuri semua karya Tuhan itu. Indah sekali. Makanya saya katakan di sini, atau saya tuliskan tadi dengan kalimat yang sangat lantang, yaitu hidup dalam keselamatan karena anugerahnya. Karena anugerahnya, karena anugerah Tuhan, karena inisiatif dari Allah, karena kemurahan dari Allah. Makanya kita diselamatkan. Ayo kita responi keselamatan itu dengan hidup benar di hadapan Allah, dengan beriman benar di hadapan Allah. Ingat sekali lagi, ada pembenaran, ada pengudusan, ada pemuliaan. Hidup kita semuanya memuliakan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dan hal yang ketiga atau hal yang terakhir, apa saja yang bisa kita pelajari dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 terkait anugerah dari Allah. Ini hal yang terakhir yang saya ingin katakan adalah, di sini adalah, jemaat Tuhan, itu adalah sikap hidup untuk melakukan pekerjaan yang baik. Sekali lagi, sikap hidup untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dari mana saya mengacu ayat ini? Lihat baik-baik di ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ingat, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita tidak hidup lagi di dalam dosa.
Kita tidak hidup lagi dalam hawa nafsu. Kita tidak hidup lagi di dalam pelanggaran-pelanggaran. Kita tidak hidup lagi dalam pikiran-pikiran yang jahat. Kita tidak hidup lagi dalam perilaku-perilaku yang jahat. Kita tidak hidup lagi dalam keinginan-keinginan daging. Tapi kita hidup di dalam kebenaran Allah. Hidup di dalam kebenaran Allah. Tidak lagi mengulangi kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang ditulis dalam Efesus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Tapi di sini dikatakan melakukan pekerjaan baik dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini ada kata poima. Poima itu adalah ciptaan baru yang indah di mata Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Poima itu ciptaan baru yang indah di mata Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Saya pakai kalimat itu menjelaskan poin ini. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Orang tidak lagi mementingkan diri sendiri. Orang tidak lagi melakukan atau berpikir bahwa hidup saya, urusan saya sendiri. Jemaat Tuhan, saya sangat miris ketika saya membaca di media. Saya membaca lihat di koran, baik pun di media di internet. Tulisannya sama. Para medis kekurangan masker dan sebagainya. Bahkan ada orang-orang tertentu mementingkan dirinya sendiri. Kita tidak belajar dari karya Allah, anugerah Allah. Kalau Allah mementingkan dirinya sendiri, mengapa dia harus datang menebus dosa manusia? Ya udah, manusia berdosa, tanggung sendiri. Paling mati di neraka. Tapi Allah tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia berinisiatif menunjukkan anugerahnya, menunjukkan kasihnya kepada manusia. Dia datang rela jadi manusia, menebus dosa manusia. Dia berinisiatif. Lah ini COVID-19 membuat manusia kehilangan inisiatif. Mengapa saya katakan orang tertentu kumpul masker sebanyak mungkin, melakukan hal-hal tindakan yang mementingkan diri sendiri. Dia mementingkan keselamatannya sendiri. Dia tidak mementingkan keselamatan orang lain. Kalau Yesus atau Allah, ketika manusia jatuh dalam dosa, dia mementingkan keselamatan manusia melalui pengorbanannya. Bahkan rela datang menjadi manusia untuk menebus dosa kita, menyatakan anugerahnya kepada kita. Ini luar biasa jemaat Tuhan. Mari kita melakukan pekerjaan yang baik, yaitu juga memikirkan keselamatan orang lain. Ayo jemaat Tuhan, bagi saya sangat menarik adalah ketika saya nonton video, ada satu bapak datang membawa masker dan perlengkapan kesehatan, untuk memberikan kepada seorang satpam. Ketika satpam itu melihat dan dia membuka itu, dia mengejar bapak itu, memanggil bapak ibu itu, karena bapak itu datang dengan anaknya. Bapak itu tidak dikenal identitasnya, dia memakai masker, dia menutup wajahnya, langsung pergi. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, saya melihat cuplikan video itu, saya sangat kagum dengan perilaku itu. Mengapa? Karena di Alkitab di Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, yang tadi saya katakan di situ adalah hidup untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah disediakan oleh Allah. Sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapa itu memperagakan hal itu. Bapa itu melakukan hal itu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dia tidak lagi hidup mementingkan diri sendiri, tapi dia juga menunjukkan bagaimana berbuat baik kepada sesama, peduli terhadap orang lain, melakukan hal-hal yang baik, bukan karena orang lain supaya orang lain melihat dan memberikan penghargaan kepada dia atau memuji dia. Semua itu atas dasar kesadaran yang mungkin kalau dalam iman kita adalah karena Allah sudah berbuat baik kepada kita, maka kita meresponinya juga berbuat baik kepada sesama kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingat ketika saya baca ini Galatia 2 ayat yang ke-10 dengan satu kalimat yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Ya, saya ingat itu adalah di ayat yang kedua dia tuliskan begini. Di ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu menghukum Kristus. Tapi di ayat yang ke-9 dan ke-10,
Ya, ya. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Berbuat baik loh, Alkitab perintahkan itu. Dan bukan hanya di Galatia, tapi juga di Efesus 2 ayat yang 10 dikatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayo kita melihat dan mulai belajar peduli, melakukan pekerjaan yang baik. Mengapa? Karena kita sudah mengalami anugerah dari Tuhan. Dan kita mau orang lain juga mengalami anugerah itu. Dan melalui hidup kita lah, orang lain bisa mengalami hal itu. Jadi saya mau bertanya kepada jemaat Tuhan sebelum saya mengakhiri khotbah ini. Apakah kita mau menanggalkan segala pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa yang merintangi kita untuk datang beribadah, bahkan mengalami anugerah Tuhan? Yang kedua, apakah kita sudah meresponi anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita melalui keselamatan yang Ia kerjakan melalui karya Yesus Kristus? Mari kita respon itu dengan iman yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, apakah kita sudah melakukan pekerjaan yang baik? Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, di sini saya pengen katakan bahwa apa yang saya sudah sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berdoa sekaligus doa berkat. Doa jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami dapat menjadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya juga akan berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin mengalami pergumulan. Tapi juga saya akan berdoa untuk jemaat Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tuhan, sebelum kami pulang, kami tahu satu hal, bahwa jemaat-Mu yang mengalami letih, lesu, dan berbeban berat boleh memperoleh kelegaan karena berjumpa dengan Engkau, Sang Juru Selamat. Boleh memperoleh kelegaan karena anugerah-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberi engkau kasih karunia di dalam Yesus Kristus hari lepas hari. Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberikan penghiburan dan tuntunan melalui Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Baik jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Te adoraré.
sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso,